Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luneta Serinda dari perwakilan SMA Negeri 4 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Di sini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dewan juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat saya mengenai mosi perdebatan pada hari ini, di mana mosi perdebatan pada hari ini yaitu mengenai pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademi. Di mana di sini saya akan memberikan sikap dan juga ketidaksetujuan saya mengenai mosi perdebatan pada hari ini. Menurut saya sendiri itu praktek tanpa dasar kognitif tidak bisa, karena dasarnya itu teori itu memang penting karena agar kita dapat mempraktikkan sesuatu itu dengan baik, karena pada dasarnya sebelum kita melakukan praktik itu kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa dasar-dasarnya dan apa teori-teorinya. Pendidikan berbasis keterampilan itu sendiri merupakan sistem pendidikan yang lebih cenderung kepada praktik daripada pemahaman, sehingga itu siswa didorong untuk melakukan praktik daripada memahami teori. Padahal lebih baik sebelum kita melakukan sebuah praktik atau melakukan sesuatu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengetahui dulu apa yang baiknya dan apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi hal yang memang tidak diinginkan. Karena memang teori itu sangat penting sebelum kita melakukan sebuah praktik, karena memang teori itu merupakan landasan yang memang penting. Sehingga dimana akademik itu berlandaskan teori, dimana akademik yang berlandaskan teori itu adalah hal yang mendasari kehidupan manusia, sehingga banyak hal yang bisa diraih oleh manusia yang dimana hubungannya itu dengan ilmu pengetahuan umum. Jadi banyak sekali dampak yang memang terjadi, yaitu dimana mengetahui baik buruknya suatu tindakan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu harus mengetahui dulu baik buruknya suatu tindakan. Jadi kita memang perlu mengetahui dulu dasar-dasarnya agar kita paham bahwa ini baik atau buruk untuk kedepannya. Selanjutnya menentukan karir dan juga masa depan kita. Jadi memang ilmu pengetahuan itu memang sangat penting, sehingga agar membantu kita dalam karir kita atau masa depan kita. Karena kita bekerja pun memang perlu keterampilan, tapi kita juga keterampilan itu harus kita dasari oleh ilmu pengetahuan. Jadi sebelum melakukan keterampilan atau praktik dalam suatu pekerjaan, kita itu harus lebih memahami dulu pengetahuannya. Contohnya seperti hal kecil yang memasang lampu ya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu cara agar memasang lampu itu seperti apa sih, cara dasarnya, apa yang harus kita lakukan. Karena hanya kesalahan sedikit dalam melakukan praktek pemasangan lampu itu saja bisa mempengaruhi segala hal. Jadi kita memang harus lebih paham dulu gimana cara memasang lampu. Kita harus paham listrik, mengenai listrik, dan juga misal kalau dalam memasang lampu kita ada kesalahan dan mempengaruhi listrik kita, itu kan kita perlu tahu ya kita harus melakukan apa. Jadi memang pentingnya pengetahuan agar teori, agar kita dapat melakukan praktek itu dengan baik. Jadi penyerapan ilmu yang lebih mendalam, kita juga perlu penyerapan ilmu yang lebih mendalam agar itu kita mengetahui bagaimana cara memasang lampu yang baik, bagaimana resiko jika kita melakukan ini, karena jika ada kesalahan sedikit saja itu bisa mempengaruhi banyak hal. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan atau teori dasar itu bisa benar-benar membantu kita dalam berpraktik ya, tidak hanya langsung mengerjakan langsung dengan sembarangan. Itu kita memang perlu adanya ilmu dasar atau teori.
Karena sebelumnya, yang saya katakan, praktik tanpa dasar kognitif itu tidak bisa, karena itu pada dasarnya teori itu, yang menjadi pondasi agar kita itu bisa mempraktekkan sesuatu itu dengan baik. Jadi memang teori atau ilmu pengetahuan itu merupakan landasan, agar kita bisa mempraktikkan sesuatu itu dengan baik. Dan juga dampak selanjutnya itu di mana di bidang ekonomi ya, kita tahu sendiri, sekarang itu ada kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini sudah diterapkan pada saat ini, di mana banyak sekali praktek yang memang harus dilakukan oleh anak-anak, dimulai dari P5 dan segala macam. Nah itu banyak sekali siswa dan siswi yang mengeluh karena ekonomi mereka yang kurang, sehingga mereka tidak bisa mengikuti praktek itu dengan baik. Jadi memang ekonomi ini memang juga mempengaruhi, jadi gitu loh. Jadi ekonomi yang kurang itu juga bisa mempengaruhi anak dalam pembelajaran, karena apalagi sekarang kurikulum merdeka ini lebih banyak praktiknya daripada ke ilmu pengetahuan. Dan juga berlatih berpikir kritis gitu ya. Kita perlunya berpikir kritis, mampu berpikir kritis itu ya dari ilmu pengetahuan. Jadi kita harus lebih banyak mengetahui ilmu pengetahuan itu gimana dasar-dasarnya. Jadi kita harus lebih paham sehingga kita dapat berpikir dengan kritis gitu. Kita kerja pun memang dilihat dari itu ya, hasil akhir kita dalam sekolah ya. Kita kuliah aja itu kita harus mengetahui dulu ilmu-ilmu dasar pengetahuan itu seperti apa. Jadi memang ilmu pengetahuan ini sangat mempengaruhi gimana masa depan kita gitu loh. Dan juga contoh kecil yang seperti tadi itu memasang lampu, dan juga dokter itu kan itu ya tinggi, sekolah tinggi. Nah itu mereka kan pasti banyak sekali ilmu pengetahuan yang mereka tangkap dan mereka ambil, sehingga mereka bisa melakukan keterampilan itu mereka itu dengan baik, karena mereka sudah ada dasar pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga sebelum kita melakukan keterampilan atau memiliki keterampilan ataupun melakukan praktik, kita perlu adanya ilmu pengetahuan atau teori terlebih dahulu. Jadi seperti itu pendapat dari saya. Terima kasih.